menempati biasanya cari hari yang baik. Nah, hari itu sama. Makanya kenapa harus hari? Orang Jawa, iya. Patokan Jawa itu hari, bukan tanggal. Beda apa itu? Beda. Nah, hari yang karena sampai jadi tahun Jawa itu kan termasuk tahun Indonesia tuh. Satu-satunya tahun di Indonesia itu tahun Jawa. Bagi kita SS memang guru, tapi guru yang mana? Makanya tapi ajaran penghayat Kaulus Dulur Jati ini di sini di paguyuban ini tidak ada istilah guru murid makanya. Nah kalau nggak ada istilah guru murid, gurunya siapa? Lah ini. Ya itu. Nah, jangan terpancang guru manusia. Kalau di SS ini benar, yang jadi tolok ukurnya, yang dicari guru siapa? Kan di sini kan yang dicari kan guru, istilah Jawa, guru yang bagus tulus tanpa cacat. Bagus tulus tanpa cacat. Ya. Guru yang tanpa cacat, bagus tulus tanpa cacat. Lah, kalau di SS yang dikatakan guru bagus tulus tanpa cacat ini hanya satu, guru sejati. Monggo kalau ada pertanyaan lagi. Ini ada pertanyaan untuk orang Jawa itu. Ya. Kebetulan kayak Jawa yang agak zaman bapak-bapak saya atau mbak-mbak saya. Mungkin kalau sekarang sudah jarang. Ketika mau beli sepeda motor atau beli mobil atau beli rumah itu kok dulu orang-orang itu mesti cari hari baik gitu Bopo. Apa itu memang di ajaran lokal Jawa itu memang ada ajaran kayak gitu? Mungkin Bopo bisa mengajari kita yang kaum muda-muda yang mungkin tidak paham lagi Bopo. Monggo. Ya terima kasih. Nah inilah sudah waktunya kita mencari jati diri. Memang ada hari-hari, semua hari itu baik kok. Makanya orang tua dulu sampai sekarang kalau misalnya mau membeli satu hal yang berharga, apa membeli mobil, sepeda motor, mau beli tanah, kalau beli tanah dan memakainya sudah lain. Kalau mau beli tanah kan nggak ada pasarnya. Boleh beli tapi memakainya pasti cari menempati biasanya cari hari yang baik. Nah, hari itu sama. Makanya kenapa harus hari? Orang Jawa, iya. Patokan Jawa itu hari, bukan tanggal. Beda apa itu? Beda. Nah, hari yang karena sampai jadi tahun Jawa itu kan termasuk tahun Indonesia tuh. Satu-satunya tahun di Indonesia itu tahun Jawa. Sebetulnya tahun Jawa ini tahun Indonesia, tahun Nusantara. Itu pedomannya hari, bukan tanggal. Kan hari itu ada 7 dan pasaran 5. 7 kali 5, 35. Nah, ini dicari yang misalnya kecocokan lahirnya diambil dari kelahiran, ya pakai hari. Misalnya ya mau beli ini, mau perjodohan, punya hajat, gini. Diambil dari orangnya iya, dulu. Orangnya dulu. Misalnya sampean mau beli mobil, atas nama siapa? Sampean dan sekeluarga. Dicari dari nama sampean dan nama istrinya. Itu dipadukan. Hari yang terpilih ini kemungkinan besar yang masih cocok kan masih dipakai hitungan itu. Iya. Jadi ada semua hari baik, tapi ada yang kurang baik dan ada yang lebih baik. Iya, iya. Jadi hari-hari ini bisa dipilih seperti disesuaikan dengan kelahiran, dengan apa perjodohan ini.
Kalau ini ketemu ini, hari yang paling beruntung ini. Semua pasti ada hitungannya, dihitung. Manusia nggak punya hitungan itu bagaimana? Ya harus punya hitungan. Mau jual beli ya dicari untungnya. Nah, karena ajaran Jawa itu disitulah letaknya. Misalnya kalau bulan ini jangan pindah rumah ke sana, bulan ini jangan pindah rumah ke sana. Itu sampai gitu dicari, sampai sejeli itu. Maka ada, karena apa? Ya, yang diinginkan semua, yang diinginkan manusia itu semua, pertama selamat, terus berkeuntungan. Ya, betul. Dari mana saja asalnya, apa saja yang dibeli, yang penting bisa selamat, bisa beruntung. Yang dicari kan keuntungan, keselamatan. Kita harus berjalan dengan patokan yang benar yang dimiliki. Pertama, manusia harus bisa membedakan benar dan salah. Kalau tidak bisa membedakan benar dan salah, terus gimana? Nanti salah-salah dikatakan benar. Nah, ini. Jadi hitungan hari itu penting bagi orang Jawa. Syukur-syukur bangsa lain ikut belajar, silahkan. Berarti setiap manusia itu nggak sama Bapak ya? Nanti ketika sama-sama kepingin beli motor atau mobil, itu harinya berarti nanti jatuhnya nggak sama karena kelahirannya nggak sama. Beda ya. Manusia beda. Misalnya saya, hari keuntungan saya hari Sabtu apa Sabtu Pon. Nah, bagi orang lain belum tentu keuntungannya pada hari ini, gitu loh Mas. Jangan terus diambil pintas saja, wes semua itu kehendak Tuhan. Loh, kalau semua kehendak Tuhan berarti manusia tidak ada salah, tidak ada dosa. Kok semua dianggap kehendak Tuhan? Misalnya ya, betul. Ya, betul. Melakukan baik itu kehendak Tuhan. Melakukan jelek juga dianggap kehendak Tuhan. Nah ini berarti tidak ada salah, dosa berarti. Manusia tidak dosa, tidak ada salah kalau gitu. Kok semua dosa dianggap kehendak Tuhan? Dia betul. Nah, jadi kalau gitu kita belajar dulu sampai lebih dalam. Sampai ke sini loh Mas, Jawa itu. Tuhan itu siapa? Tuhan itu apa? Bagaimana? Di mana? Milik siapa? Ayo, tak bingung toh? Iya. Sampai gini. Jadi ya memangnya orang belajar. Kan sudah ada pepatah kata Jawa gini Mas. Ora gampang wong urip ning alam dunya. Memang tidak mudah. Ora gampang wong urip ning alam dunya. Walaupun toh hidup di dunia itu hanya sebentar katanya. Wong urip ning dunya pira lawase, diibaratno mung mampir ngombe. Tapi ya nggak mudah hidup di dunia karena banyak liku-liku. Banyak problem, banyak masalah. Berarti itu yang waktu mau beli itu sama juga, ikut sama cara ngitung pernikahan itu sama. Balik ke jadi pribadinya masing-masing. Jadi untuk kalau hari yang sudah terpilih mau digunakan apa itu Mas. Kan intinya kalau dipastikan kan hanya dua atau ada positif atau negatif. Kalau positif ya lanjut, kalau negatif stop. Kalau nggak menguntungkan ya jangan dilakukan. Karena dihitung, karena supaya apa? Dicari yang positif. Misalnya dagang lah, kalau mau laris saja ya nggak usah cari badi, nggak usah cari keuntungan. Yang penting payu. Nah, lu kan berdagang saja ya dihitung toh. Rugi atau untung. Mungkin bisa dikasih contoh Bapak. Misalnya kalau ada yang kelahiran Jumat Legi misalnya,
itu harus hitungannya gimana kalau mau beli sepeda atau apa gitu. Ya bisa kan saya nggak bisa buka semuanya, kan ngitung dulu Mas. Oh iya. Ngitung iya. siapa, udah keluarga apa belum, misalnya kendaraan ini atas nama siapa. Masih panjang, banyak prosesnya. Iya. Nah, manusia kok nggak punya hitungan itu terus gimana? Terus hidup ini mau pakai apa? Ini termasuk ajaran apa ya? Walaupun ini ekstrakurikuler Mas, tapi ini termasuk pelajaran, termasuk spiritual juga. Antara budaya spiritual, budaya adat, budaya seni nggak bisa dipisahkan ini, ketiga-tiganya nih. Ya kan sampai ada selamatan. Kalau orang Jawa kan gitu. Setelah dibeli nanti diselamati, dibancai, baru dipakai, kan gitu. Oke. Ya ini saya lanjutkan Bapak. Ini terkait spiritual itu banyak pelaku pejalan spiritual itu yang dalam proses belajarnya itu sering kali terikat sama guru spiritualisnya. Harusnya itu bagaimana itu Bapak? Apa itu memang harus kayak gitu? Harus kayak gitu atau itu ada jalan yang lain yang harus enggak kayak gitu gitu? Ya, terima kasih. Ini Mas, kalau di ajaran SS ini ya benar, kebanyakan orang belajar spiritual itu terpengaruh pada gurunya, tapi di sini agak beda. Kalau di ajaran SS benar, tuntunan manusia itu, kalau orang Jawa dibagi kita SS memang guru, tapi guru yang mana? Makanya tapi ajaran penghayat Kaulus Julur Jati ini di sini di paguyuban ini tidak ada istilah guru murid makanya. Nah kalau nggak ada istilah guru murid, gurunya siapa? Lah ini. Ya itu. Nah ini. Gurunya makanya jangan terpancang guru manusia. Kalau di SS ini benar yang jadi tolak ukurnya, yang dicari guru siapa? Kan di sini kan yang dicari kan guru, istilah Jawa, guru sing bagus tulus tanpa cacat. Bagus tulus tanpa cacat. Ya. Guru yang tanpa cacat, bagus tulus tanpa cacat. Lah, kalau di SS yang dikatakan guru bagus tulus tanpa cacat ini hanya satu, guru sejati. Guru sejati. Nah, guru sejati itu siapa? Bukan manusia seperti kita ini. Ya. Loh, apa ada guru sejati? Ada. Saya tadi kan sudah bilang, manusia bisa mengatakan ada. Makanya nek ono tembung ono ojo diilangi. Wiwitane ono. Gusti Allah iku ono. Senajan ora roh rupane, ora roh nggone, tapi percaya. Jangan-jangan orang yang ikut-ikutan itu ikut bertuhan, ikut pakai cara apapun itu karena takut. Ya, percayanya kepada Tuhan itu karena takut, bukan karena sadar. Bukan karena kesadaran. Bukan karena mengerti. Banyak sekarang. Gimana itu Bapak? Nah, contohnya ini. Kalau aku nggak ikut ajaran ini sih, besok masuk neraka. Itu kan karena takut. Iya. Kalau saya nggak pakai coro-coro ini, nggak bisa masuk surga lah. Itu kan karena takut. Ditakut-takuti. Nah, sebetulnya surga itu apa? Di mana, miliknya siapa? Banyak loh, Mas. Banyak nih. Kau nek gak nganggo corong ini, wah, sok kecemplung neraka gitu. Nah, padahal Tuhan itu adil, makanya manusia di hadapan Tuhan itu sama, nggak ada manusia yang istimewa.
Kalau Tuhan mengistimewakan seseorang berarti tidak adil. Wis wong Arab tak gani pinter, wong Jawa tak gani bodoh, ben dadi budake wong Arab wae. Kan nggak adil itu. Nggak adil. Nggak adil. Wis wong Inggris tak gani pinter, wong Jepang tak gani pinter, wong Indonesia ben bodoh wae. Kan nggak adil. Nggak adil, ya. Lah makanya bodoh lan pinter, pandai dan bodohnya manusia tinggal manusianya sendiri. Berani nggak menatap ke depan, mengatakan yang iya ya, yang tidak tidak. Maksud Tuhan itu kan kembali lagi, apa-apa jadi katanya tinggal kehendak Tuhan loh. Ada orang bodoh masuk kehendak Tuhan. Masuk Tuhan itu mengendaki orang Jawa itu harus bodoh, orang Indonesia itu harus bodoh. Kan enggak toh? Enggak. Orang Amerika pinter, Iya. orang Indonesia kan boleh pinter. Ya boleh. Lah. Orang Eropa, orang Arab pinter-pinter, orang Indonesia masa nggak boleh pinter? Boleh. Makanya jangan bodoh, biar nggak dibodohi terus. Loh kita ini loh di Indonesia tidak mengembangkan budaya Indonesia. Yang dibudayakan budaya Arab. Kalau tidak mau mengembangkan budaya Arab, besok masuk neraka loh. Ini kan bodoh kita. Tapi laku keras itu. Lah, saat ini berlaku. Loh. Masuk kalau sudah bodoh itu kan salah toh. Masuk kalau sudah tahu salah mau diikuti. Coba ayo pakai akal sehat. Iya. Masa orang kalau nggak pakai cara Arab masuk neraka? Iya. Loh, gimana masuk Tuhan itu nggak tahu cara Indonesia? Tahu toh. Lah, makanya ini tinggal manusia.